Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 dengan anggota Putri Damayanti dengan NIM I34190029, Windy Setia Oktavianti dengan NIM I34190051, dan saya sendiri Rani Sayola dengan NIM I34190095. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Modal Sosial dan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Zainal Abidin. Baik, pada bagian pertama ada pendahuluan dan tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di bagian pendahuluan dan tujuan dijelaskan dipaparkan beberapa teori-teori dari para ahli. Yang pertama ada teori milik Bourdieu yang menjelaskan bahwa modal ekonomi atau uang tidak dapat berdiri sendiri dan ada faktor-faktor modal lain atau modal bukan ekonomi yang turut mempengaruhi dan masing-masing kekuatan modal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada teori dari Lawang yang menyebutkan bahwa modal sosial bukan segala-galanya dalam meningkatkan pendapatan. Sehingga modal sosial tidak hanya berdiri sendiri dalam mendorong keuntungan, tetapi paling tidak ada dua modal lain yang mempunyai kontribusi terhadap usaha kecil menengah atau UKM, yaitu modal fisik dan modal manusia. Lalu ada studi milik Francis Fukuyama yang menjelaskan kontribusi faktor non-ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat atau negara yang kisarannya sebesar 20% atau disebut juga sebagai modal sosial. Sedangkan kontribusi 80-nya dapat dijelaskan dari faktor-faktor ekonomi atau modal ekonomi. Selanjutnya, tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh interaksi modal fisik dan modal manusia di dalam pengaruh atau kontribusi modal sosial terhadap keuntungan UKM, membuktikan atau menguji secara statistik apakah ada hubungan yang signifikan antara modal sosial dengan peningkatan pendapatan, dan bagaimana pengaruh modal manusia dan modal fisik, serta perbandingannya terhadap kontribusi modal sosial dalam peningkatan pendapatan. Bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Damayanti. Baik, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai modal sosial terikat dan menjembatani serta akan dibahas mengenai metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini. Selanjutnya, untuk modal sosial terikat dan menjembatani. Tipologi modal sosial yang menggambarkan perbedaan pola-pola interaksi dan konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk terikat atau bonding atau eksklusif atau menjembatani bridging atau inklusif. Menurut Jausairi Hasbullah tahun 2006, pola modal sosial bonding adalah nuansa hubungan yang berbentuk mengarah pada pola inward looking, sedangkan modal sosial berbentuk bridging lebih mengarah ke pola outward looking. Modal sosial internal adalah modal sosial yang berbentuk bonding, sedangkan modal sosial eksternal berbentuk bridging. Salah satu ahli mengatakan yaitu Francis Fukuyama, dia menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Pembangunan manusia pada studi ini adalah modal manusia yang diasumsikan dari pendidikan, sedangkan pembangunan ekonomi dalam unit analisis perusahaan adalah keuntungan atau pendapatan UKM. Next. Untuk metode penelitian, yang pertama yaitu sesuai dengan paradigma order dan teori pilihan rasional atau rational choice, penerapan metodologi studi ini menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk melihat signifikan variabel dependen dan independen serta melihat kontribusi masing-masing variabel. Modal penentuan pembuktian hubungan variabel dependen dan independen menggunakan regresi linear ganda atau multiple regression untuk melihat adanya hubungan sekaligus kontribusi perubahan setiap variabel independen terhadap perubahan satu unit variabel dependen. Di samping metode kuantitatif, studi ini juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat fenomena modal sosial, modal fisik, dan modal manusia yang ada di lokasi survei, yaitu di Perkampungan Industri Kecil atau PIK Pulau Gadung, Jakarta. Oke, untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Windy. Silakan, Windy. Kemudian pada hasil dan pembahasan, next. Pada hasil dan pembahasan dengan pengujian t-test berdasarkan variabel dalam regresi linear berganda menunjukkan bahwa modal fisik dan modal sosial mempunyai hubungan dengan keuntungan, sedangkan modal manusia dan konstanta tidak memiliki hubungan dengan keuntungan. Maknanya, dengan melihat slope dan keeratannya, nampak bahwa indeks modal sosial lebih erat hubungannya dibandingkan modal fisik dalam memengaruhi indeks keuntungan.
Dari persamaan berikut diinterpretasikan bahwa dari persamaan di atas, kenaikan 1 unit indeks modal sosial akan menaikkan 0,229 indeks tingkat keuntungan UKM, sedangkan kenaikan 1 unit modal fisik akan menaikkan hanya 0,106 indeks keuntungan UKM yang jauh lebih rendah jika dibandingkan perubahan yang diakibatkan oleh modal sosial. Persamaan ini menunjukkan suatu temuan bahwa modal sosial memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan modal fisik dalam memengaruhi indeks keuntungan UKM. Variabel modal sosial atau MM nampaknya mempunyai hubungan yang negatif pada 0,304. Akan tetapi sebenarnya tidak semua variabel dalam modal manusia berpengaruh secara negatif. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Next. Selain modal manusia dan pendidikan, yang memengaruhi keuntungan adalah modal fisik atau physical capital. Setiap kenaikan 1 unit pendidikan akan menaikkan indeks tingkat keuntungan UKM sebesar 0,142. Tingkat kepercayaan studi yang terkait dengan keuangan relatif rendah jika dibandingkan dengan studi bukan keuangan, karena umumnya data harga modal fisik dari UKM memiliki tingkat kepercayaan yang tidak sebaik modal sosial atau modal manusia. Kualitas data modal fisik relatif lebih rendah dan sering sekali pengusaha memberikan data lebih besar atau overestimate atau juga lebih rendah atau underestimate dari data yang sebenarnya. Sehingga studi ini beranggapan bahwa tingkat kepercayaan hubungan modal fisik dengan indeks keuntungan sudah relatif baik bila mencapai 90%. Berarti modal fisik mempunyai hubungan positif terhadap indeks tingkat keuntungan dan menunjukkan bahwa semakin tinggi modal fisik yang dimiliki, maka akan semakin besar indeks tingkat keuntungan yang didapat oleh UKM. Selanjutnya, studi ini menganalisis 3 variabel modal yang terkait dengan proses produksi dan menciptakan keuntungan UKM. Ketiga variabel modal sosial, pendidikan, dan modal fisik mempunyai kontribusi dalam menciptakan indeks keuntungan atau UKM. Analisis perbandingan ketiganya dapat digambarkan dalam variabel terkuat dalam hubungan dengan tingkat keuntungan UKM. Next. Modal fisik yang kuat variasinya menjelaskan terhadap tingkat keuntungan dibandingkan variabel pendidikan dan modal sosial. Nilai statistik ini mempunyai arti bahwa modal fisik yang paling kuat dapat menjelaskan dibandingkan dengan variabel lain dalam hubungannya dengan tingkat keuntungan UKM. Akan tetapi, kontribusi ketiga modal terhadap keuntungan nampak bahwa modal sosial lebih berperan. Selain itu, kontribusi variabel modal sosial lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi variabel pendidikan dan modal fisik dalam meningkatkan keuntungan UKM. Selanjutnya, hasil regresi secara bersama-sama yang nampak pada modal manusia yang signifikan dengan nilai negatif, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman usaha UKM di PIK yang menunjukkan semakin rendah tingkat keuntungan yang didapat. Hubungan ini dapat dilihat bahwa usaha mikro dan kecil di PIK adalah usaha kaki lima yang hampir tidak memerlukan pendidikan formal dan pengalaman dalam menjalankan usahanya. Karakteristik usaha kecil muncul karena usaha turun-temurun secara tradisional tidak memberikan jaminan bahwa dengan pendidikan yang relatif tinggi bisa memberikan keuntungan. Sedangkan variabel modal sosial dan modal fisik secara signifikan dan positif, artinya variabel-variabel ini dapat menjelaskan secara bersama-sama kontribusinya terhadap keuntungan UKM. Next. Kemudian penutup akan dijelaskan oleh Ranisa Yola. Baik, pada bagian penutup merupakan kesimpulan dari hasil-hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang pertama, terbukti adanya hubungan modal sosial terhadap keuntungan UKM di PIK Pulau Gadung. Lalu, secara statistik, hubungan modal sosial dengan tingkat keuntungan signifikan dan secara kualitatif teridentifikasi bahwa para pengusaha UKM mendapatkan keuntungan atau kemudahan berusaha karena hubungan yang baik dengan keluarga, sama pengusaha, dan dengan pemilik order atau pemesan produk dan jasa.
modal sosial internal UKM berperan penting dalam membangun modal sosial eksternal. Modal sosial internal atau bonding sebagai modal awal yang dimiliki oleh pengusaha yang didapat dari keluarga dan kerabat yang mempunyai hubungan yang erat. Dengan modal sosial bonding, pengusaha menciptakan modal sosial eksternal atau bridging dan modal sosial internal sebagai jembatan untuk memiliki modal sosial bridging. Modal sosial eksternal berpengaruh lebih besar dalam menciptakan keuntungan untuk sebuah usaha dibandingkan modal sosial internal. Aspek pendidikan, modal manusia, dan modal fisik bisa lebih optimal apabila pengusaha juga memiliki modal sosial. Nah, hasil kesimpulan dari studi ini adalah memunculkan kontribusi pada keuntungan UKM, yaitu 23% dari modal sosial, 11% dari modal fisik, dan sisanya 66% dari aspek lain. Nah, hal ini juga tidak sejalan dengan teori milik Francis Fukuyama yang menyebutkan bahwa modal sosial merupakan memiliki porsi 20%, sedangkan modal ekonomi memiliki porsi 80%. Lalu yang terakhir, kebutuhan modal usaha didapat dari hubungan antar individu dengan individu dan antara individu dengan kelompok yang umumnya antara lain berbentuk arisan, bahan baku yang pembayaran tidak kontan, dan pembayaran di muka dari pemilik order, dan lain-lain. Sekian pemaparan review dari jurnal yang kelompok kami bahas. Berikut merupakan daftar pustaka. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.